Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mahadi Prayoga dengan NIM 1911031133 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah simetri, refleksi, dan pengubinan, yaitu pengertian dari simetri, jenis-jenis, pengertian dari refleksi, juga sifat-sifat refleksi, dan pengertian pengubinan, dan berbagai bagian dengan berbagai banyak pengubinan. Selanjutnya, pengertian simetri. Suatu bangun datar yang dapat dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Sehingga simetri memiliki dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Selanjutnya, jenis-jenis simetri. Simetri lipat bangun datar. Banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut, sehingga setengah yang ada di bangun datar matematika itu dapat menutupi setengah bagian yang lain. Di dalam simetri lipat bangun datar matematika terdapat istilah sumbu simetri, dan sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Sedangkan simetri putar pada bangun datar, yaitu simetri putar bangun datar ini adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat, dan apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari satu putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Selanjutnya, contoh simetri lipat. Pada gambar di atas, garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus. Apabila kita melipat atau memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar, seperti gambar di contoh. Nah, selanjutnya contoh gambar simetri putar. Setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka terlihat seperti tersebut. Selanjutnya, setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, dapat dilihat pada gambar. Nah, tabel simetri daftar matematika dapat dilihat pada gambar. Nah, yang paling unik di sini adalah lingkaran. Lingkaran tidak memiliki tak hingga, simetri lipat, simetri putar, dan simetri. Pencerminan atau biasa disebut refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat dan bayangan pada sebuah cermin datar. Berikutlah pengertian refleksi. Nah, sifat-sifat refleksi atau pencerminan pada bangun datar. Dari bangun di atas, kita dapat menyimpulkan sifat cermin sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Yang keempat atau yang terakhir, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Pencerminan bangun datar. Perhatikan contoh pencerminan bangun datar berikut ini. Dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga PQR karena PQR kongruen dengan segitiga PQR. Yang kedua, RA sama dengan R yang di sebelah, PB sama dengan PB yang di sebelah, dan QC sama dengan QC. Artinya jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin yang sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin. Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya atau segitiga PQR yang di sebelahnya bayangan tersebut. Yang terakhir, ruas garis PP, QQ, dan RR tegak lurus terhadap garis cermin AC. Selanjutnya, pengertian dari pengubinan.
Daerah segi banyak adalah gabungan daerah segi banyak dan daerah di dalamnya. Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutupi bidang secara sempurna dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup dinamakan pengubinan. Gambar-gambar berikut ini menunjukkan pengubinan dengan segitiga, siku-siku, dan pengubinan dengan segitiga sama kaki. Contoh gambar model pengubinan dengan segitiga sama kaki dengan segitiga siku-siku. Perhatikan kedua gambar di atas. Pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Pola pada pengubinan ini adalah angka 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, dan 3. Barisan 6 tigaan ini menyatakan bahwa ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada titik sudutnya. Hal serupa juga terjadi pada gambar kedua. Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Selanjutnya, pengertian dengan berbagai segi banyak. Yang pertama, segi beraturan atau segi sama sisi. Karena jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan adalah 180, besar ukuran setiap sudutnya adalah 60. Sedangkan yang kedua, segi 4 beraturan atau persegi. Karena segi 4 beraturan dapat dibangun dari 2 segitiga, maka jumlah ukuran sudut dalam segi 4 itu adalah 2 kali 180 yang artinya sama dengan 360. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya adalah 90 derajat dan dapat dilihat pada gambar. Contoh dari segi 4 beraturan yaitu persegi. Selanjutnya, segi 5 beraturan. Gambar di atas adalah segi 5 beraturan yang dibagi menjadi 5 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 1800. Akibatnya, 5 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran 5 kali 180 yang artinya sama dengan 900. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya. Sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 5 beraturan itu adalah 900 dikurang 360 sama dengan 540. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 dibagi 5, yang artinya sama dengan 108. Segi 6 beraturan. Gambar di atas adalah segi 6 beraturan yang dibagi menjadi 6 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 180 derajat. Akibat 6 buah sisi mempunyai ukuran sudut 6 kali 180 sama dengan 1080. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya atau sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360. Jumlah ukuran segi 6 beraturan itu adalah 1080 dikurangi 360 sama dengan 720. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 720 dibagi 60 sama dengan 120. Dari hasil nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas, kita dapat memperoleh pola untuk mencari setiap sudut segi banyak beraturan. Pola itu adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.